Selamat bertemu kembali ya pada pembelajaran PPKN. Untuk pertemuan kali ini atau pertemuan yang kedua dari materi budaya politik di Indonesia. Jadi ini adalah materi yang kedua ya. Di dalam materi ini kita membahas tentang budaya politik Indonesia. Jadi budaya-budaya apa yang ada di Indonesia ya, budaya politiknya. Baik, sebelum kita memulai, jangan lupa untuk berdoa ya, supaya Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin. Di dalam materi ini, silahkan kalian menyediakan alat tulis ya, untuk merangkum hal-hal apa saja yang perlu ditulis yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran saat ini. Silahkan kalian menulis di kolom komentar sebagai bukti kalian adalah aktif di dalam mengikuti pembelajaran PPKN dalam materi saya ini ya. Silakan yang belum subscribe ya untuk mendapatkan informasi-informasi tentang pembelajaran saya ya. Saya mulai tentang tujuan pembelajaran. Kali ini di dalam materi sekarang ini kita mempunyai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan tentang ciri budaya politik Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menganalisa tentang sosialisasi politik. Ya, ini ada dua pelajaran. Baik, untuk mempelajari tentang budaya politik Indonesia, kita mengenal budaya politik dari beberapa tokoh ya. Ini saya menulis 3 tokoh yang menyampaikan pandangan mengenai budaya politik di Indonesia. Yang pertama adalah Nazaruddin Samsudin. Ini berpandangan bahwa budaya politik di Indonesia itu tercermin dari Bhinneka Tunggal Ika. Karena dalam sebuah budaya politik, ciri utama yang menjadi identitas adalah suatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Jadi yang menonjol. Nah, Indonesia yang menonjol ciri khasnya ini adalah adanya toleransi dan tenggang rasa. Ini yang merupakan ciri khas budaya politik Indonesia. Yang kedua adalah Afan Ghaffar. Jadi Afan Ghaffar ini berpendapat sangat sulit untuk mengidentifikasi budaya politik Indonesia. Oleh karena itu, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menggambarkan pola budaya politik yang dominan. Nah, karena Afan memiliki pendapat yang dominan, maka Afan mempunyai pendapat bahwa budaya politik di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh kelompok etnis dari Jawa. Jadi dari Jawa ini kelompoknya sangat mewarnai sikap, perilaku, dan orientasi politik. Jadi kalangan elit politik Indonesia itu banyak sekali dipengaruhi oleh etnis dari Jawa. Lalu yang ketiga, Herbert Feith ini menyatakan bahwa ada dua budaya politik yang dominan di Indonesia, yaitu aristokrasi Jawa dan wira swasta Islam.
Aristokrasi Jawa ini merupakan budaya politik mayoritas masyarakat Jawa. Sedangkan warga dengan budaya politik wira swasta Islam ini terpencar ya secara wilayah dan kelas sosial, termasuk para santri di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini sangat mendominasi tentang budaya politik Indonesia. Lalu ciri budaya politik Indonesia. Yang pertama, adanya hierarki yang kuat atau ketat. Ini cirinya. Yang kedua, adanya kecenderungan neopatrimonialistik. Saya kumpas yang pertama ya. Jadi ciri dominan budaya politik Indonesia. Saat ini, budaya politik Indonesia itu merupakan campuran budaya politik dari parokial, subjek, dan partisipan. Jadi ciri budaya politik parokial tampak pada masyarakat yang tradisional. Lalu ciri budaya politik subjek terlihat dari kesadaran penuh warga akan hadirnya otoritas pemerintah. Sedang ciri budaya politik partisipan itu tampak pada partisipasi aktif masyarakat dan sikap yang sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Ciri ini terlihat dari pemilihan yang tegas ya antara penguasa dan rakyat. Jadi adanya hierarki yang kuat itu penguasa cenderung melihat dirinya sebagai guru atau pamong dari rakyat. Efek negatif hal ini adalah pembentukan semua agenda kebijakan publik ada di tangan penguasa. Rakyat cenderung disisihkan dari proses politik dan diharuskan untuk melaksanakan kebijakan yang disusun penguasa. Lalu yang kedua, adanya kecenderungan neopatrimonialistik ya. Jadi salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia adalah pola hubungan patronase. Jadi pola hubungan ini akan terpelihara selama kedua belah pihak memiliki sumber daya. Jika tidak, masing-masing pihak akan mencari orang lain, baik sebagai patron maupun sebagai klien. Jadi budaya politik ini muncul dalam kehidupan politik, misalkan kalangan pelaku politik ya. Jadi ciri dominan politik itu sudah saya sampaikan tadi. Sekarang kita masuk ke sosialisasi politik. Jadi pengertian sosialisasi politik tadi di sini sudah saya tulis beberapa tokoh ya. Seperti Kenneth P. Langton itu menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah cara masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya. Jadi pengertian ini merupakan pengertian sosialisasi politik dalam arti yang luas ya. Lalu yang kedua, Gabriel Almond ini menyatakan sosialisasi politik merujuk pada proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk. Jadi sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik. Yang ketiga, menurut Richard E. Davidson, sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan nilai-nilai
dan pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi politik yang lainnya. Sedangkan Ramlan Surbakti ini menyatakan sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Jadi ini adalah 4 tokoh yang menyatakan pengertian sosialisasi politik. Lalu lembaga, sarana atau agen sosialisasi politik. Di agen, sarana atau lembaga sosialisasi politik itu adalah di mana sosialisasi politik dapat dijalankan. Jadi prosesnya ya, dapat dijalankan itu melalui itu. Yang pertama melalui keluarga. Jadi lembaga pertama yang dijumpai seseorang individu adalah keluarga. Di sini pembentukan nilai-nilai politik individu mulai terjadi di dalam keluarga. Biasanya anak didik untuk menghargai otoritas ayah dan ibu serta orang yang lebih tua. Jadi di keluarga itu pengaruhnya sangat tinggi sekali. Lalu yang kedua adalah sekolah. Jadi sekolah ini adalah memberi pengetahuan kepada peserta didiknya mengenai budaya politik atau dunia politik dan peran mereka di dalamnya. Jadi ini sekolah sangat penting sekali ya. Di samping itu di sekolah peserta didik juga dapat diberikan informasi dan pemahaman mengenai simbol-simbol negara seperti lambang negara, bendera, bahasa, serta lagu-lagu kebangsaan. Jadi sekolah itu sangat berperan sekali. Lalu yang ketiga itu adalah kelompok pergaulan atau yang disebut dengan teman sebaya. Kelompok pergaulan itu juga merupakan unit sosial yang bisa membentuk sikap politik seseorang. Saya ambil contoh ya, kelompok pergaulan adalah kelompok bermain masa kanak-kanak, kelompok persahabatan, dan kelompok kerja kecil. Jadi dalam kelompok pergaulan, setiap anggota mempunyai kedudukan relatif sama dan memiliki ikatan yang sangat erat. Karena biasanya itu seusia, senasib, itu kalau saling mempengaruhi luar biasa. Lalu yang keempat adalah tempat kerja. Organisasi yang formal dan non-formal yang dibentuk berdasarkan lingkungan tempat kerja juga merupakan sarana sosialisasi politik. Misalnya sekarang, serikat kerja, serikat buruh, dan sebagainya. Seseorang dapat mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tertentu dan menggunakan kelompok acuannya dalam menggunakan politik. Itu tempat kerja. Biasanya juga apa kata bosnya itu sangat dominan ya, misalkan atasannya menyuruh untuk masuk apa, itu sangat dominan. Lalu yang berikutnya tentang media massa. Media massa itu juga merupakan proses sosialisasi. Jadi pada era yang modern ini, kita tidak dapat hidup tanpa komunikasi yang baik, cepat, dan relatif seragam tanpa adanya media massa. Jadi informasi tentang berbagai peristiwa yang terjadi di dunia segera menjadi pengetahuan umum dalam hitungan jam, bahkan menitnya. Oleh karena itu media massa, baik surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet, itu pemegang peranan yang sangat penting. Jadi melalui berbagai sarana tersebut, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan informasi tentang
politik secara cepat. Jadi itu ya tentang lembaga-lembaga dan sarana agen sosialisasi politik. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengetahui politik dari proses. Ya, itu saja mungkin pertemuan kali ini ya. Mungkin ini renungan yang bisa kalian peroleh dari materi saya. Itu ada 2 renungan, misalkan tentang penjelasan tentang lembaga, sarana, dan agen sosialisasi. Lalu bagaimana cara menumbuhkan sikap peduli terhadap budaya politik, yang terutama di lingkungan keluarga. Nah, silahkan tugasnya dikirim ke GC ya. Untuk tugas silahkan dilihat dari PPT yang saya kirim. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan saya selalu berdoa untuk kesehatan kalian semua. Dan hari ini adalah hari yang lebih baik dari hari yang kemarin. Maka sikap kita, belajar kita lebih dibanding dengan kemarin. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.